Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Saputra. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Baiklah, untuk permasalahan di Kota Tanjung Pinang, KPU Tanjung Pinang menjelaskan ada beberapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, yaitu seperti di TPS 14, 31, dan 32 di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, dan TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. KPU Tanjung Pinang menemukan permasalahan di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana setelah terungkap permasalahan pada TPS di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Di TPS Kelurahan Pinang Kencana terungkap ada 9 warga yang tidak masuk daftar pemilih tambahan dan tidak mengantongi formulir A5 mencoblos calon presiden dan wakil presiden, caleg DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan kota. Hal yang sama juga terjadi di TPS 14 dan 32 di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Ada 9 orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih mencoblos calon presiden dan wakil presiden yang sudah disebutkan tadi. Penghitungan suara dapat dilakukan pada kotak suara yang berisi surat suara yang tidak bermasalah, seperti di TPS 32 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Yang bermasalah hanya surat suara untuk capres dan cawapres saja, sehingga surat suara untuk DPD, DPR, dan DPRD provinsi serta kota tetap masih bisa dihitung. Menurut kami, perbandingan antara prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya diterapkan. Kenapa? Karena banyaknya terjadi kecurangan-kecurangan atau kelalaian petugas di saat pengawasan pilkada berlangsung. Baiklah, selanjutnya kesimpulan di sini yang dapat disimpulkan adalah bahwa integritas KPU dan pemilu ini bisa dikatakan tinggi apabila terjadi komunikasi yang baik antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilihan umum itu sendiri, di mana di sini berarti antara para calon-calon anggota legislatif serta calon presiden tersebut dengan KPU. Karena umumnya konflik yang terjadi diakibatkan dari kesalahpahaman, sehingga dapat disimpulkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak salah satu calon atau partai politik peserta pemilu, sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun. Yang kedua, adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya di hari pemungutan suara saja. Berikutnya, adanya persepsi yang sama antara Bawaslu dan pihak-pihak yang tergabung dalam sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan mekanisme penindakannya. Yang keempat, partai politik juga harus memberdayakan saksi-saksi mereka di tempat pemungutan suara terkait pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak terjadi salah penghitungan suara seperti kesalahan dalam menuliskan jumlah suara pada form model C1. Dan yang terakhir, sinergitas antara Bawaslu dengan sinergitas antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam hal pengawasan seperti penerbitan kampanye dan alat-alat peraga kampanye. Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis.
Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.